Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sang sumber pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih menganugerahkan kehidupan pada setiap kami, sehingga kami boleh membaca serta merenungkan akan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, bantu setiap kami agar apa yang boleh kami baca serta renungkan bersama itu semua boleh kami lakukan dan kami terapkan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Inilah doa dan syukur kami ya Allah, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu bapak sekalian, bacaan kita pada malam hari ini dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan juga melakukannya dalam langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, ibu bapak saudara sekalian, kehidupan sebagai sosok influencer atau seseorang yang mempengaruhi orang lain seringkali tidak terlepas dari keinginan dan kemauan dari diri sendiri, dari mereka sendiri untuk menampilkan diri mereka atau sosok mereka yang apa adanya. Hal ini karena mereka menganggap bahwa mereka adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Ironisnya, pernyataan diri mereka sebagai manusia biasa seringkali membawa mereka untuk menjadi pengaruh yang buruk bagi orang-orang di sekitar mereka, karena mereka melakukan hal-hal sesuka hati mereka tanpa mempedulikan bahwa apa yang mereka lakukan kemudian menjadi batu sandungan, bahkan membawa kebinasaan bagi banyak orang. Nah, ibu bapak saudara sekalian, dalam surat kedua Petrus ini, penulis menyinggung kelakuan atau perilaku para guru-guru palsu yang demikian. Mereka adalah sosok guru. Kita tahu bersama bahwa guru adalah sosok yang digugu dan juga ditiru. Dan sebagai guru yang hadir di jemaat tempat Petrus menyatakan suratnya ini, mereka menjadi guru-guru palsu yang menyatakan hal-hal yang membawa jemaat pada kebinasaan, pada kelakuan-kelakuan yang cemar. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi kemudian mereka tidak melakukannya dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Bahkan di ayat ke-21 mengatakan begini, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sebagai manusia seringkali kita mendengarkan apa yang Tuhan firmankan, tapi kita berbalik lagi, kita menyimpang lagi dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan malam hari ini kita kembali diingatkan bahwa bukan itu yang Tuhan kehendaki lewat kehidupan setiap kita. Orang-orang di mana Petrus menyampaikan suratnya ini merupakan orang-orang yang kemudian adalah orang-orang yang baru.
jemaat yang masih bertumbuh imannya. Oleh sebab itu, ketika guru-guru palsu ini hadir, mereka justru akan membawa umat ini kembali kepada kebinasaan sebelum mereka mengenal siapa itu Yesus Kristus. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru, yaitu hidup dalam perilaku percabulan, keangkuhan, dan berbagai rupa-rupa kecemaran lainnya. Hal inilah yang kemudian membuat penulis, dalam hal ini Petrus, hendak mengingatkan para jemaat untuk tidak hidup mengikuti atau meniru guru-guru palsu tersebut. Sebagai orang Kristen, setiap kita adalah sosok influencer atau orang yang memberi pengaruh, setidaknya bagi komunitas terkecil kita, yaitu keluarga. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, setiap kita hendak diingatkan untuk senantiasa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukannya membawa orang-orang yang ada di sekitar kita menuju pada jalan kebinasaan. Kita menunjukkan apa yang tidak sepantasnya kita tunjukkan sebagai orang Kristen. Karena sebagai orang Kristen, kita adalah cerminan Allah yang seharusnya meneladan apa yang sudah Tuhan lakukan di dunia ini, mewujudkan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Kita mewujudkan kekudusan kehidupan untuk menampilkan bahwa sosok Kristen atau sosok seorang Kristen adalah sosok yang kudus, karena mereka meneladan Kristus atau meneladan Allah yang adalah kudus. Selamat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, dan kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami mengucap syukur terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih setiap kami boleh Tuhan ajarkan untuk menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Bukannya membawa kecemaran dan membawa perilaku-perilaku kami yang menyimpang daripada-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman-Mu ini boleh senantiasa kami dengarkan, kami maknai, dan kemudian kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bukan hanya kami dengarkan saja, tapi tidak kami lakukan. Tuhan bantu dan berkati setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan saat ini kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami akan mengistirahatkan tubuh kami yang lemah setelah seharian kami beraktivitas. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami dan memberikan kami kesehatan untuk kami kembali melanjutkan aktivitas kami di esok hari. Inilah doa dan syukur kami ya Allah yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.